Nah saudara, sebelum pindah ke sini, by the way kita sudah setahun kayaknya di sini ya, hampir setahun. November kita pertama pindah ke sini. Sebelum pindah ke tempat ini kita pernah membahas eksposisi kitab Filipi. Dan kita sudah melalui Filipi 1 dan Filipi 2. Dan hari ini kita akan melanjutkan eksposisi ini dimulai dari Filipi yang ketiga. Dan buat saudara yang mungkin belum pernah dengar serinya, saudara bisa mendengarkan Filipi 1 dan Filipi 2 di YouTube Undivided Church Tangerang. Nah hari ini kita akan memberi judul khotbah kita The List. Oke, The List. Dan kita akan baca sama-sama firman Tuhan dari Filipi 3 ayat 1 sampai yang ke-6. Kita akan baca bergantian, saya yang kuning, yang ganjil, saudara yang putih, yang genap. Kita akan baca dengan sungguh-sungguh karena ini adalah firman Tuhan yang diambil dari Filipi 3 ayat 1 sampai 6. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Demikianlah firman Tuhan. Nah saudara, kenapa saya beri judul khotbah hari ini The List? Karena kita semua punya list. Coba katakan list saudara. Ya. Yoses, Sherin, ada list lagi, Lisna di rumah saudara ya, mbaknya. Kita semua punya list yang membuat kita ini bangga. Hal-hal yang membuat kita ini bermegah. Kita punya list hal-hal yang membuat kita happy, bersuka cita. Kita punya list yang seringkali kita jadikan tempat kita bersandar, tempat kita percaya. Atau bahkan kita punya list seperti sebuah CV yang kita seringkali tunjukkan kepada Tuhan. Makanya saya bilang tadi pelayanan kita bukanlah untuk menyusun CV, saudara. Untuk kita banggakan kepada Tuhan. Nah sekarang coba saudara bayangkan ketika saya berbicara tentang list ini. Apa list yang terlintas di pikiran saudara? List apa yang membuat saudara bangga? List apa yang membuat saudara ini sukacita melebihi apapun? Atau list apa yang selama ini saudara jadikan CV untuk saudara banggakan kepada Tuhan? Mungkin pencapaian-pencapaian saudara. Mungkin status saudara. Atau mungkin yang terdengar rohani pelayanan saudara ada di list ini. Aku sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu buat Tuhan. Aku sudah berjasa bagi pekerjaan Tuhan. Saudara, kita semua punya list yang kita banggakan di dalam hidup. Apalagi kita hidup di tengah zaman, di tengah semangat zaman yang bermegah akan hal-hal yang ada di dalam hidup. Kita hidup di zaman yang semangat untuk pamer tentang segala pencapaian. Maka kita pun seringkali terjebak dalam hal yang sama. Saudara, seringkali kita jadi sombong akan apa yang kita punya. Sombong akan apa yang kita sudah lakukan buat Tuhan. Nah saudara, apa yang kita lakukan bagi Tuhan sama sekali tidak berarti kalau tidak didasari pada apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Segala pelayanan kita tidak akan berarti tanpa kita mendasarinya pada Tuhan yang sudah melayani kita melalui pengorbanan Kristus. Dan hari ini kita baca, Paulus berkata ada orang-orang yang menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Saudara, dan inilah yang Paulus maksud. Seringkali manusia menaruh percaya pada apa yang kelihatan, pelayanannya. Apa yang sudah dia lakukan kepada Tuhan. Atau dalam bahasa Inggrisnya lebih bagus ya, confidence. Semuanya memberikan kepercayaan diri, rasa aman di dalam hidup. Apa yang menjadi confidence kita? Di mana kita meletakkan confidence kita?
selama ini. Ketika kita menempatkan confidence kita pada hal-hal lahiriah, akhirnya melahirkan sebuah kesombongan. Nah saudara, sebelum kita lanjut lebih dalam, mari kita mulai dengan meruntuhkan kesombongan yang ada dalam diri kita. Kita mungkin sering berpikir ya, kalau lagi dengar firman, aku ini udah tahu. Atau kayaknya ini bukan buat aku nih. Lebih parahnya lagi mungkin kita berpikir bahwa aku baik-baik aja kok. Aku kebal akan hal yang sedang diperingatkan, yang sedang disampaikan. Tapi saudara, mari kita coba untuk melihat kembali ke ayat yang pertama. Paulus berkata, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Paulus bilang, aku menuliskan hal ini lagi kepadamu. Ini menjelaskan bahwa apa yang Paulus akan sampaikan sudah pernah disampaikan sebelumnya. Diulang lagi. Nah saudara, ini harusnya menentang pikiran kita yang suka berkata, aku sudah tahu. Aku tidak perlu mendengar ini lagi. Aku sudah tahu aku ditebus oleh pengorbanan Kristus. Aku dibenarkan oleh perbuatan Kristus yang sempurna. Semua karena kasih karunia oleh iman. Aku hafal sebenarnya. Aku gak perlu lagi mendengar Injil. But this is the truth. Kita perlu mendengar Injil setiap hari. Kita perlu mengkhotbahkan Injil kepada hati kita setiap hari. Kenapa? Karena seperti kata Martin Luther, we forget it every day. Kita lupa setiap hari. Kenapa ini diulang lagi? Kenapa Paulus berkata, aku tulis hal ini lagi. Aku ulang-ulang lagi. Kenapa? Karena penting. Dia bilang, aku gak repot, aku gak berat nulis ini lagi. Aku gak repot untuk mengulang ini. Dia berkata, bukan sebuah hal yang merepotkan kalau terus mengulang sesuatu yang penting bagi orang yang kita kasih. Saudara, jangan merasa lelah kalau saudara harus mengulang hal yang penting. Kalau saudara harus mengulang nasihat. Kalau saudara harus mengulang teguran kepada orang-orang yang saudara kasihi. Mungkin selama ini saudara sudah menegur dan menasihati, mengulang berkali-kali. Jangan merasa direpotkan, jangan merasa lelah. Dan juga sebaliknya anak-anak saudara. Yang anak-anak boleh lambaikan tangan. Bukan anak kecil yang masih punya orang tua maksudnya. Ya. Yang masih hidup di bawah penjagaan orang tua. Kalau orang tuamu menasihatimu berulang-ulang, itu bukan karena gak percaya saudara. Tapi ingat ya, karena yang disampaikan itu penting. Buat jemaat, kalau setiap hari, setiap minggu Injil diberitakan berulang-ulang, itu karena penting. Dan selain penting ternyata saudara, lebih lagi, gak ada yang lebih indah. Tidak ada berita yang lebih indah daripada kabar baik Injil. Ayo kita runtuhkan kesombongan yang selama ini kalau kita dengar khotbah kita bilang, aku sudah tahu, aku kebal, aku nggak perlu ini. Kita semua membutuhkan Injil. Amin. Coba bilang, aku butuh Injil. Amin. Amin. Nah, surat ini juga ditulis saudara. Kalau saudara baca Filipi, nadanya itu penuh kasih, hangat, minim teguran. Kalau saudara ingat khotbah-khotbah dari Filipi 1 dan 2, gereja di Filipi ini keadaannya sebenarnya relatif baik saudara. Ada sedikit nasihat, ada sedikit teguran yang hangat gitu ya. Tetapi walaupun keadaannya baik, Paulus tetap mengingatkan untuk tetap berpegang pada Injil. Buat kita yang selama ini mungkin berpikir kita baik-baik saja. Aku ingat identitas dalam Injil. Aku enggak takut berhala karena aku firm di dalam gospel. Coba dibersihin dulu pikiran kayak gitu saudara. Kita mulai dengan hati yang mengerti bahwa kita membutuhkan Injil setiap hari. Ada amin saudara? Amin. Dan Paulus juga berkata hal ini dituliskan lagi. Di sini kan dikatakan kepastian. Bahasa aslinya sebenarnya bukan kepastian, lebih tepat safeguard atau penjagaan. Menyampaikan hal ini lagi untuk memberi penjagaan kepada jemaat di Filipi. Penjagaan dari apa? Dari value-value yang bertentangan dengan Injil. Value-value yang mengajarkan performance-based confidence. Kepercayaan diri yang berdasarkan performa kita. Kita semua punya tendensi untuk menjalani hidup yang performance-based. Harus kita akui. Kemarin saya nganterin anak saya lomba nyanyi saudara. Sebelum dia naik, saya deg-degan banget saudara.
Anaknya mungkin udah nggak terlalu nervous dibanding ketika pertama datang. Saya yang nervous. Saya takut dia blank di atas panggung. Kenapa? Saya takutnya bukan karena nanti Rubinya kecewa, down, enggak. Saya takut dipandang seperti apa kalau anaknya seorang yang punya bakat bernyanyi ternyata blank di atas panggung. Ternyata saya takut untuk diri saya sendiri. Dan di situ saya sedang menghidupi sebuah hidup yang performance based. Saya takut dipandang orang seperti apa. Ternyata saya lupa akan Injil. Saya lupa akan identitas yang Kristus berikan lewat pengorbanannya. Kita semua punya tendensi untuk itu kalau kita mau sadari, kalau kita mau selidiki hati kita setiap hari. Selain ada beban-beban yang akhirnya membuat kita lelah kalau kita performance based, ini juga sebuah dosa. Bahkan esensi dari dosa, yaitu menggantikan kemuliaan Allah dengan hal-hal yang fana. Menggantikan identitas yang kita miliki lewat performa Kristus dengan identitas yang berdasar performa kita. Saya lupa ya, kalau identitas saya itu berkat penebusan Kristus, bukan dari performnya Ruby bagus atau enggak. Ternyata kita bisa lupa, saudara. That's why kita butuh Injil setiap hari. Dan firman Tuhan hari ini, ayat kita hari ini, perikop hari ini memberikan arahan bagi kita untuk tetap punya confidence yang bukan berdasar pada diri kita, tapi pada Kristus. Yang pertama apa, saudara? Gini, coba bayangin ada seseorang yang sedang dipenjara, penjaranya gelap dan sesak, tetapi terus ngomongin tentang sukacita. Atau bayangin mungkin di masa sekarang ada orang yang berada dalam kondisi finansial yang tidak baik, tetapi terus setiap hari ngomong tentang sukacita. Hari itu Paulus menulis tentang sukacita di balik tembok penjara. Ia berkata bersukacitalah. Dan saudara, kalau saudara cari di Filipi banyak sekali Paulus berkata bersukacita. Padahal dia nulisnya dari tembok penjara. Saya mau tanya saudara, kalau habis kehilangan dompet atau kehilangan HP, bisa gak saudara ngomongin sukacita? Jujur aja saudara. Gak bisa. Tapi Paulus memberikan satu hint, satu petunjuk bagaimana ia tetap bisa bersukacita di dalam penjara. Dan by the way, ini bukan berarti perasaan kita gak valid. Gak boleh sedih, gak boleh kesel kalau dompet atau HP hilang, enggak saudara. Tapi ini memberikan satu dasar untuk kita bersukacita. Karena seringkali kita berkata, aku gak punya alasan untuk bersukacita. Paulus hari itu berkata, rejoice in the Lord. Bersukacitalah dalam Tuhan. Ini sebuah perintah, bersukacitalah. Sebuah perintah berarti hal ini bisa dilakukan secara aktif. Bisa dilakukan secara aktif. Sebuah tindakan aktif. Paulus gak berkata feel the joy, rasakanlah sukacita. Enggak. Kenapa? Karena sukacita yang Paulus maksud, sukacita di dalam Kristus bukanlah perasaan yang berubah otomatis bersama dengan keadaan. Kalau sedang kehilangan kita berduka, kalau dapat uang kita merasakan suka. Itu ada, itu sebuah hal yang wajar ketika kita kehilangan kita sedih. Tapi hal ini mengatakan bahwa dalam apapun yang kita rasakan, kita bisa tetap bersukacita. Ada sukacita yang tidak goyah oleh apapun. Ketika Paulus berkata bersukacitalah berarti ada keputusan untuk kita bersukacita. Yang dimaksud bersukacita di sini adalah sebuah tindakan aktif untuk bersukacita. Dan Paulus menghubungkan sukacita di sini dengan hidup di dalam Tuhan. Atau hidup di dalam Kristus. Seperti yang saudara kalau baca ayat 9, Paulus berkata aku hidup dalam Kristus. Hidup dalam Kristus yang kita dapatkan melalui kebenaran yang Kristus berikan lewat pengorbanannya. Saudara, sukacita akan hidup di dalam Tuhan adalah sukacita yang tidak goyah oleh apapun. Kenapa? Karena apapun musimnya, badai boleh menerpa, tetapi posisimu di dalam Kristus tidak berubah. Keselamatanmu tidak akan hilang. Mungkin uangmu hari ini sedang tipis. Mungkin keluargamu lagi gak baik-baik aja, tapi keselamatan yang ada di dalam Kristus tidak akan bisa diambil darimu. Dan Paulus berkata bersukacitalah karena itu. Rayakanlah itu.
Sebuah tindakan aktif untuk bersuka cita dimulai dari merayakan karya Kristus yang memastikan bahwa hidup kita aman di dalam Dia. By the way, kita mungkin pernah bingung. Bagaimana aku bisa bersuka cita? Aku gak punya alasan untuk bersuka cita. Tapi saya berdoa hari ini. Kita tahu bahwa we do have the reason to rejoice in the Lord. It's the gospel. Rayakanlah itu. Saudara boleh sedih. Saudara boleh punya rasa duka. Semua orang punya itu. Saudara boleh punya rasa kesel kalau sedang mengalami hari yang buruk. Tapi hari ini saudara bisa melewati itu semua dengan lensa yang baru. Bahwa sekalipun kelihatannya tidak ada alasan untuk bersuka cita. Aku bisa bersuka cita karena keselamatan yang Kristus berikan. Saudara, hari ini kalau kita cuma mengerti Injil, paham Injil, hafal Injil. Kalau saudara dikasih tahu, kalau ditanyain Injil itu apa, saudara bisa menjelaskan dari awal sampai akhir apa itu Injil. Tapi saudara tidak pernah merayakannya. Saya berdoa hari ini kita mulai terus merayakan Injil. Kita mulai terus bersuka cita akan Injil. Ini yang pertama yang bisa menjaga kita dari performance based confidence. Kenapa? Kalau kita bersuka cita akan Injil, kita ingat bahwa performa kita tidak menjamin keamanan kita. Hanya performa Kristuslah yang menjamin semuanya. Celebrate the gospel. Injil tidak hanya untuk dihafalkan, tapi untuk dirayakan, untuk dinikmati, untuk dihidupi. Yang menjadi poin pertama saya hari ini adalah rayakanlah Injil. Karya Kristus yang menyelamatkan dan memastikan bahwa keselamatan kita aman di dalam Dia. Bersukacitalah karenanya. Amin. Amin. Ini yang pertama. Yang memastikan kita, menjaga kita dari performance-based life. Rejoice in the Lord. Celebrate the gospel. Yang kedua adalah waspada atau berhati-hati. Ayat kedua. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Paulus sampai berkata 3 kali, hati-hati. Dan by the way, Paulus tidak berkata kasar, saudara ya. Jadi mohon maaf kalau saudara yang sudah merasa dapat pembenaran bisa ngomong kasar dari ayat ini ya. Paulus enggak ngomong kasar. Maksudnya apa? Hati-hati dengan anjing-anjing. Orang Yahudi biasa memanggil orang-orang yang non-Yahudi sebagai anjing-anjing. Sebagai orang yang najis, yang hina. Tetapi Paulus justru membalikan hal ini. Paulus mengatakan bahwa mereka sendirilah yang anjing. Mereka sendirilah yang hina. Mereka sendirilah yang rendah. Kenapa? Karena mereka adalah pekerja-pekerja yang jahat dan penyunat-penyunat yang palsu. Mereka ini siapa? Mereka ini orang Yahudi Kristen. Kalau saudara ingat di Galatia sama. Ada orang Yahudi Kristen yang bilang oke, aku percaya Injil, aku percaya Kristus. Tapi plus perbuatan. Sama di sini juga. Mereka melihat orang yang mungkin gak melakukan tradisi hukum Taurat, gak disunat. Adalah orang yang najis, orang yang tidak tahir, orang yang hina. Tapi Paulus berkata justru kalianlah yang hina. Kenapa? Karena dengan mengandalkan perbuatan baik untuk mendapatkan kebenaran adalah perlawanan kepada kebenaran Allah yang sejati. Kenapa? Karena nyatanya kebenaran yang sejati hanya bisa didapatkan, hanya bisa diperoleh, hanya bisa diberikan melalui pengorbanan Kristus, bukan dalam diri kita. Makanya Paulus berkata kalian yang hina. Kenapa? Karena kalian gak bisa sebenarnya dengan perbuatanmu membenarkan diri. Ayat Selah ingat tadi? Perbuatan baik kita, kesalehan kita. Seperti kain kotor. And by the way kain kotor maaf. Ini adalah pembalut yang sudah dipakai. Jadi kalau saudara mengandalkan perbuatan saleh dan perbuatan baik saudara untuk diterima Tuhan. Saudara bawa ke Tuhan, saudara jadikan kebanggaan CV saudara. Maaf saudara seperti sedang mempersembahkan pembalut yang sudah dipakai kepada Tuhan. Dan itulah yang kita sedang persembahkan kalau kita sedang bermegah pada apa yang kita lakukan. Paulus berkata hati-hatilah terhadap pekerja yang jahat. Dan pekerja sini menunjukkan bahwa mereka orang yang aktif, orang yang melayani dalam gereja.
Ini menunjukkan keaktifan kita di dalam gereja sama sekali nggak menjamin kekristenan kita. Justru orang yang aktif tapi sesat itu membahayakan, saudara. Aktif menyesatkan. Sedangkan penyunat palsu adalah orang-orang yang bermegah pada hal yang lahiriah, yang terlihat di luar. Mereka ini bukan orang yang rusak moralnya, mereka bahkan orang yang taat. Orang yang mengimbau orang-orang untuk menaati hukum-hukum moral ini. Tapi Paulus menyebut mereka sebagai orang-orang yang jahat. Pekerja-pekerja yang jahat. Dan dari sini kita bisa simpulkan bahwa ketika seseorang berusaha taat dengan tujuan supaya ia diselamatkan. Ketika seorang berusaha taat untuk menjadi CV yang ia megahkan di hadapan Tuhan, maka pada hakikatnya ia sedang melakukan kejahatan. Kalau saudara bangga akan apa yang saudara lakukan, terus saudara bilang, Tuhan aku sudah lakukan ini, kamu harus memberkati aku. Saudara sedang melakukan kejahatan. Bukan kesalahan, tapi kejahatan. Kalau kesalahan contohnya saudara waktu pulang gereja, saudara mau ngambil dompet, salah ngambil dompetnya orang. Karena dompetnya mirip mungkin warna hitam, saudara salah ambil dompet. Tapi kejahatan adalah kalau saudara sengaja mengambil dompet orang lain. Alias nyolong. Beda kesalahan dan kejahatan. Paulus berkata kalau kamu mengandalkan perbuatanmu, kamu adalah orang-orang yang jahat. Dan Paulus berkata hati-hatilah. Kenapa harus hati-hati? Karena seringkali orang jatuh dalam kesesatan bukan karena ia tidak punya kemampuan untuk bertahan. Tapi karena tidak waspada. Tapi karena tidak hati-hati. Kita seringkali tahu kok apa yang harus kita lakukan. Kita seringkali tahu firman-Nya. Kita seringkali tahu Injilnya kita hafal. Siapa kita di dalam Kristus kita hafal. Tapi kita tidak waspada. Tidak hati-hati terhadap bahaya kesesatan. Paulus berkata hati-hatilah. Coba bilang kanan kiri hati-hati. Hati-hati. Waspada. Waspada. Amin. Lalu mungkin saudara bertanya, katanya Tuhan menjaga kita. Katanya iman kita pasti bertahan sampai akhir. Kok disuruh waspada? Jangan salah saudara. Salah satu cara Tuhan untuk menjaga iman kita adalah memberi peringatan untuk waspada. Makanya Alkitab juga penuh dengan peringatan, penuh dengan nasihat supaya kita tetap waspada. Bukan berarti karena kita percaya Tuhan menjaga keselamatan kita jadi tidak waspada. Justru kewaspadaan itu adalah cara Tuhan menjaga iman kita. Amin. Dan Paulus memberikan cara untuk kita tetap waspada di ayat 3. Yaitu dengan mengingat identitas kita di dalam Kristus. Paulus berkata karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah. Yang bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Paulus berkata kita orang yang bersunat sejati. Sunat apa? Hati. Di mana hati kita sudah dibaharui. Paulus mengontraskan agama lahiriah dan iman sejati. Paulus berkata kita ini menunjuk pada umat Allah yang sejati. Bukan berdasarkan keturunan Israel. Tapi berdasarkan iman kepada Kristus. Kalau guru-guru palsu berkata kalian tidak bersunat secara fisik dan kalian bukanlah umat Allah. Di sini Paulus berkata sekali lagi kita yang disunat hati adalah umat Allah. Dan ini sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama Ulangan 30 ayat 6. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu supaya engkau hidup. Hal ini sudah dinubuatkan saudara. Tuhan akan menyunat hati kita supaya apa? Supaya mengasihi Tuhan. Dan by the way ini indah loh. Tuhan menyunat hati kita bukan supaya taat. Tuhan menyunat hati kita bukan supaya rajin. Bukan supaya mau pelayanan, enggak saudara. Supaya mengasihi. Kenapa? Karena ketaatan tanpa kasih adalah manipulasi. Kita lebih dulu dimampukan untuk mengasihi Tuhan. Yang sudah lebih dulu mengasihi kita. Dan dari situlah timbul ketaatan. Indah sekali saudara. Kita ini orang-orang yang bersunat sejati. Yang sudah diubahkan hatinya untuk bisa mengasihi Allah. Dan di sini Paulus menjelaskan 3 tanda umat Allah yang sejati. Yang pertama beribadah oleh Roh Allah. Katakan beribadah oleh Roh Allah. Bukan beribadah karena ritual. Yang di luar, musik, liturgi.
By the way, ini bukan berarti kita setelah ini beribadah tidak pakai liturgi, saudara. Tapi ini menunjukkan bahwa jangan beribadah karena itunya. Tetapi karena dorongan oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kuduslah yang menghidupkan hati kita. Yang memampukan kita untuk menyembah. Yang memampukan kita untuk memimpin kita untuk beribadah. Karena ibadah yang sejati bukan show. Tapi sejujurnya adalah respon hidup yang diberikan anugerah oleh Tuhan. Selain yang beribadah oleh Roh Allah, yang kedua adalah yang bermegah dalam Kristus Yesus. Bermegah berarti menjadikan sesuatu sebagai kebanggaan dan sumber rasa aman. Saudara, dunia bermegah pada moralitas. Agama bermegah pada kesalehan. Tapi orang yang percaya hanya bermegah pada Kristus dan karya salibnya. Galatia 6:14, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Kehidupan Kristen dimulai saat kita berhenti memandang diri dan bermegah dalam Kristus saja. Dan yang ketiga, yang tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ini menunjuk pada segala bentuk eksternal dari keagamaan, sunat, upacara, silsilah orang Yahudi atau perbuatan moral. Dan di sini Paulus menolak Yesus plus something. Paulus berkata, Yesus saja. Keselamatan tidak bersandar pada perbuatan tapi hanya pada iman kepada kasih karunia Allah di dalam Kristus. Dan tiga hal ini, beribadah dalam Roh Allah, bermegah dalam Kristus Yesus, tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, mengajarkan kita untuk terus bermegah hanya pada Kristus. Karena di balik setiap kebanggaan selalu ada sesuatu yang kita percayai. Apa yang membuatmu bangga? Mungkin disitulah kepercayaanmu. Apa yang membuatmu bermegah? Disitulah mungkin yang kamu merasa kamu aman. Dan bermegah sejatinya bukanlah dosa pada dirinya sendiri. Netral, saudara. Yang menjadi persoalan adalah kepada siapa kita bermegah. Saudara, orang beragama dan orang berinjil sama-sama bermegah. Yang membedakan orang beragama dan berinjil adalah pada objek kebermegahannya. Ya, yang membedakan orang beragama dan berinjil adalah pada objek kebermegahannya. Orang berinjil bermegah dalam Kristus dan karyanya yang sempurna. Ini Paulus memberikan dua acuan bagi kita untuk terus bisa punya hidup yang bersandar pada performa Kristus. Yang confidence pada performa Kristus. Bukan pada apa yang kita lakukan. Yang pertama, bersukacitalah di dalam Tuhan, rayakanlah Injil. Celebrate the gospel. Yang kedua adalah waspada. Dengan waspada saudara bisa bermegah dalam Kristus. Tapi saudara, yang luar biasa melalui surat ini Paulus juga memberikan satu pengakuan. Pengakuan bahwa sebetulnya ia pun punya alasan dan dasar kuat untuk bermegah pada hal-hal yang lahiriah. Dia berkata di ayat 4. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Ia berkata aku juga punya alasan untuk bermegah pada hal-hal lahiriah. Dan hal-hal ini adalah yang aku banggakan dulu. Paulus mengakui bahwa dirinya memiliki alasan kuat untuk bermegah pada hal-hal yang lahiriah. Ia menyadari penuh bahwa tidak ada orang yang tidak punya alasan untuk bermegah pada hal-hal yang lahiriah. Ia berkata semua orang punya. Dan bukan hanya menyadari bahwa ia punya alasan untuk bermegah. Paulus pun menuliskan sebuah list. The list dalam perikop yang kita baca. Hal-hal yang mungkin dulu ia banggakan. Mari kita lihat di ayat 5 dan ayat yang ke-6. Ayat 5 dan 6, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ia punya sebuah list panjang, saudara. Ia berkata aku disunat hari ke-8. Ini maksudnya apa? Maksudnya aku bukan orang Yahudi
yang diyahudikan. Aku bukan orang non-Yahudi yang diyahudikan. Aku orang yang beneran Yahudi. Kalau orang non-Yahudi yang diyahudikan akan disunat pada saat memasuki agama Yahudi. Bukan di usia 8 hari. Tapi Paulus berkata, aku disunat pada hari ke-8. Dia berkata, aku bangsa Israel. Aku dari suku Benyamin. Mungkin ia tambahkan suku Benyamin karena ini adalah satu-satunya suku yang setia pada suku Yehuda pada waktu terjadi perpecahan. Dan dia berkata, aku orang Ibrani asli. Secara literal berkata, I'm a Hebrew of Hebrews. Kalau saudara tahu King of Kings, raja segala raja. Hebrew of Hebrews. Paulus berkata, aku Ibrani, lebih Ibrani, paling Ibrani. Jadi kamu gak usah merasa si paling Ibrani. Karena aku ini yang paling Ibrani. Tentang kegiatanku. Atau dalam bahasa aslinya my zeal atau semangatku, gairahku. Itu menganiaya orang Kristen. Dan by the way, aku menaati hukum tanpa bercacat. Sebuah list panjang. Sebuah CV yang panjang dan berbobot. Yang sangat kuat untuk dijadikan dasar bermegah pada hal-hal yang lahiriah. Ia berkata, ini prestasiku. Ini listku. Ini jadi alasanku harusnya bisa bermegah pada hal-hal yang lahiriah. This is my list. Dan ini alasanku aku bisa bermegah pada hal-hal yang lahiriah. Dan seperti Paulus, saya yakin kita semua punya alasan kuat untuk bermegah pada hal-hal yang lahiriah. Mungkin seperti yang Paulus tulis, prestasi kita. Reputasi kita. CV kita yang panjang. List yang penuh dengan hal baik yang kita banggakan. Mungkin inilah list kita. Alasan kita bermegah pada hal yang lahiriah. Karena aku punya semuanya. Atau sebaliknya alasanmu bermegah pada hal-hal lahiriah adalah karena engkau merasa selalu gagal. Maka engkau bertekad membuktikan diri. Suatu hari nanti kesuksesanku akan menjadi tempatku bermegah. Dan hari itu kita sedang memuja performa, bukan Kristus. Mungkin kau berasal dari keluarga yang gak harmonis. Dan di lubuk hati yang terdalam engkau bertekad membangun keluarga yang sempurna. Agar orang lain tahu engkau berhasil. Dan by the way mempunyai keluarga yang rukun dan harmonis gak dosa saudara. Bahkan adalah rancangan dan desain Tuhan sebagai cerminan dari kasih-Nya. Tapi ketika keharmonisan itu menjadi sumber rasa benar. Dan engkau mulai memandang rendah orang-orang yang keluarganya berantakan. Maka di saat itulah engkau sedang bermegah pada hal-hal yang lahiriah bukan di dalam Kristus. Apa alasanmu untuk bermegah pada hal-hal yang lahiriah? Saudara perlu kita akui, kita memang punya list yang panjang. Alasan yang kuat untuk bermegah pada hal yang lahiriah. Perlu kita akui. Kalau saya mungkin, kalau yang saya ceritakan, mungkin alasan saya bermegah pada hal yang lahiriah karena prestasi saya. Karena reputasi saya. Sebagai orang yang bisa nyanyi, saya malu kalau anak saya gak bisa nyanyi. Apa alasanmu? Apa listmu, saudara? Tapi Paulus gak berhenti sampai di situ. Karena di ayat berikutnya ia berkata, semuanya aku anggap sampah. Semua yang aku anggap keuntungan, kini aku anggap rugi. Kenapa? Apakah karena kita gak lagi mungkin mengejar keluarga yang harmonis, mengusahakan keluarga yang harmonis? Enggak. Apakah kita karena gak lagi mengusahakan pekerjaan yang baik? Enggak saudara. Tapi karena Kristus.
Apa isi list yang selama ini menjadi tempat kita bermegah dan berbangga? Apa isi list yang menjadi CV kita? Di mana engkau meletakkan dasar hidupmu? Listmu. List apa yang kau lakukan? Atau list apa yang Kristus sudah lakukan bagi kita? Memberikan dirinya, berkorban mati di kayu salib untuk membayar hutang dosa kita, menebus kita, dan bangkit untuk memberikan kita hidup yang baru. Bermegahlah atas itu semua. Hiduplah berdasarkan itu semua. Bermegahlah di dalam Kristus. Yang menjadi poin terakhir, kita semua tentu punya alasan yang kuat untuk bermegah pada hal yang lahiriah. Tetapi ada alasan yang jauh lebih kuat untuk bermegah di dalam Kristus, yaitu kasih-Nya yang sudah terbukti di atas kayu salib. Saudara, kalau saudara sudah mulai punya alasan untuk bermegah pada hal yang lahiriah, ingat saudara, ada alasan yang jauh lebih kuat untuk bermegah dalam Kristus, yaitu kasih-Nya yang terbukti di atas kayu salib. Kasih-Nya yang lebih indah dari segala yang kau kejar. Kasih-Nya yang lebih manis dari apa yang selama ini engkau anggap identitasmu. Kasih-Nya yang lebih berharga dari segala yang kau anggap berharga selama hidupmu. Maka kita sampai pada pertanyaan reflektif kita hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang pertama, sudahkah kita merayakan dan bersuka cita akan Injil? Selama ini kita cuman dengerin, batas mengerti, hafal, paham, namun belum benar-benar menyadari keindahannya. Sudahkah kita bersuka cita akan Injil? Yang kedua, apa alasan kita bermegah pada hal lahiriah selama ini? Oh, kita semua punya, saya juga punya, saudara. Tapi hari ini mari renungkan satu alasan yang lebih kuat yang membuat kita bisa bermegah dalam Kristus. Kasih-Nya, salib-Nya, dan pengorbanannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini.